911, ¿es emergencia? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Selamat datang kembali di channel Missing Signal. Kali ini kita akan membahas kasus meninggalnya Liam Payne, mantan personel One Direction yang dikabarkan meninggal usai jatuh dari balkon lantai 3 di Hotel Casa Sur, Buenos Aires, Argentina. Liam Payne yang memiliki nama asli Liam James Payne lahir pada tanggal 29 Agustus 1993 di Haverham, Inggris. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, dia memiliki masalah kesehatan sejak dini karena salah satu ginjalnya tidak berfungsi. Dia harus menjalani 32 kali suntikan, tapi itu tidak membuat dia menyerah dengan nasibnya. Di usia muda, Payne menemukan kesenangannya di bidang olahraga dan musik. Seperti yang kita tahu, musiklah yang membuat dia menjadi terkenal seperti sekarang. Dia dikenal sebagai anggota boy band pop One Direction. Payne memulai debutnya sebagai penyanyi ketika dia mengikuti audisi dari serial televisi Inggris bernama X Factor pada tahun 2008. Setelah dieliminasi sebagai peserta solo, dia mengikuti audisi lagi pada tahun 2010. Dia dimasukkan bersama 4 kontestan lainnya yang mereka namai One Direction. Grup ini telah merilis 5 album dan mengadakan 4 tur dunia dan memenangkan beberapa penghargaan. Payne juga dikenal salah satu penulis lagu One Direction yang dikreditkan sebagai salah satu penulis dari setengah lagu-lagu yang ada di album ketiga dan keempat di bandnya. Proyek solonya, ia mulai sebagai seorang produser yang mempunyai julukan Big Payno atau Payno. Pada bulan Agustus 2014, Payne mendirikan dan menjadi direktur Hampton Music Limited, sebuah perusahaan penerbit sembari menulis beberapa lagu. Dan pada Oktober 2016, dia diumumkan telah dikontrak oleh Republic Records dan ini memulai debut solonya. Ia juga menulis beberapa lagu seperti Strip That Down, Bedroom Floor, Get Low, dan masih banyak lagi. Kehidupan pribadinya kerap jadi sorotan, terutama hubungan asmaranya dengan seseorang penyanyi bernama Cheryl. Setelah lama menjalin hubungan, mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Pierre Gray Payne, yaitu pada Maret 2017. Tapi hubungan mereka pada Juli 2018 resmi dikabarkan berpisah. Di balik layar, Payne juga aktif berbagai amal seperti Comic Relief dan UNICEF untuk membantu anak-anak yang terkena kanker. Payne meninggal pada 16 Oktober 2024 setelah jatuh dari lantai 3 sebuah hotel di Buenos Aires, Argentina pada usia 31. Media Argentina melaporkan bahwa dia berada di Argentina untuk menghadiri konser mantan rekannya Niall Horan, tiba bersama pacar barunya Kat Cassidy pada akhir September, di mana tragedi itu terjadi setelah manajer hotel melaporkan bahwa Payne bertingkah aneh dan merusak kamar hotelnya sendiri. Informasi dari laporan mengatakan bahwa Payne berada di dalam pengaruh alkohol dan narkotika pada saat kejadian. Pihak kepolisian Buenos Aires mengungkapkan bahwa Payne jatuh dari balkon setinggi 13-14 meter dan para medis tiba di lokasi tidak dapat menyelamatkannya. Informasi dari kepala tim medis itu sendiri, yaitu Alberto Cassiti, mengatakan bahwa luka-luka yang diderita Payne itu sangat parah sehingga segala upaya yang dilakukan masih belum cukup untuk menyelamatkannya. Kantor Kejaksaan Pidana dan Pemasyarakatan Nasional nomor 16 di Argentina mengumumkan melalui siaran persnya bahwa Liam Payne meninggal karena politrauma dan pendarahan internal maupun eksternal. Bagi yang belum tahu,
Politrauma adalah kondisi di mana ketika pasien mengalami cedera otak, beberapa di antaranya dapat menyebabkan kecacatan bahkan dapat mengancam nyawa. Hasil dari otopsi dari para ahli forensik menemukan bahwa ada 25 luka yang ditemukan pada jasad Liam Payne. Luka itu cocok dengan cedera yang disebabkan oleh orang yang sedang terjatuh dari ketinggian. Cedera otak dan tengkorak craniosymphyx disebut cukup cocok untuk menjadi penyebab kematian Payne. Pendarahan internal dan eksternal di tengkorak, di dada, di perut, dan anggota tubuh lainnya juga menjadi faktor lain. Pihak berwenang sedang menyelidiki keadaan seputar meninggalnya Liam Payne. Tapi jaksa yakin mantan personel One Direction ini sendiri saat kejadian. Liam Payne mempunyai masalah dengan kecanduan alkohol yang berat, menggunakannya untuk dalih mencari ketenangan, bahkan dengan para fans yang banyak, tidak dapat mengisi kekosongan yang dia rasakan. Dia sudah melawan kecanduan ini dan mencoba yang terbaik. Stuff that I've definitely never spoken about to do with it. It was really severe. And it was a problem. And it was only until I saw myself after that I was like, right, I need to fix myself. Dia benar-benar berusaha dan berjuang melawan itu semua. Bahkan pada bulan Juli tahun lalu, dia menghabiskan waktu hampir 100 hari di rehabilitasi. It's kind of cliche to say, isn't it? But oh well. I was in bad shape up to that point, and I was really happy more than anything when I arrived to kind of put a stopper on life and work. I didn't have my phone for, nearly 100 days. I didn't connect with the outside world at all. And it was kind of prepping me for that moment. Upon leaving, actually, was the hardest point was turning the phone back on. Seperti yang kita tahu, Payne datang ke hotel bersama pacarnya, Kate Cassidy, yang seharusnya hanya 5 hari, tapi mereka memperpanjangnya selama hampir 2 minggu. Kemudian 2 hari sebelum kejadian, pacarnya memutuskan untuk pulang dan kembali ke Florida, sedangkan Liam tetap di sana. Apa kejadian ini yang memicu kekosongannya dan menjadi trigger dari rentetan kejadian? Masih banyak misteri yang belum pasti apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun banyak menyisakan tanda tanya mengenai kematiannya, Liam Payne masih akan dikenal sebagai bintang terbesar di generasinya dan bagian dari One Direction. Dia menginspirasi banyak orang dengan musik-musiknya dan karya-karyanya, dan warisannya juga akan terus hidup. Jadi, bagaimana video kali ini? Informasi kasus ini saya dapatkan dari internet. Bila ada kesalahan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga klik like and share video ini, dan see you in the next video.